Intan. Iya, Apa kabar Mbak Intan? Baik. Lagi ngapain ini? Saya lagi monitoring, mangrove di mangrove. sini. Ya boleh, Mbak Intan Anindita Putri, benar ya? Benar. Relation and Formalities Staff Pertamina EP Asset Bank. Aset Pak Phil Poleng. Oke, Phil Poleng. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Jemi, katanya Iya. Mbak Intan nih yang paling menguasai soal program CSR-nya Pertamina EP Asset Bank Phil Poleng. Iya, benar. Nah, kalau yang hutan mangrove ini sudah dimulai sejak tahun 2017 ya? 2017. Memang kondisinya dulu seperti apa ini Mbak Intan kalau di sini? Dulu ya tidak seperti ini. Jadi dengan program kita itu tuh meningkatkan tutupan lahan yang ada di kawasan konservasi mangrove ini. Oke. Seperti itu. Nama programnya adalah Coastal and Marine Biodiversity Reserve Iya, ya? benar sekali. Di Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10, Kecamatan Kabupaten 10. Bangkalan. Oke. Sebelumnya ini kalau tidak salah datanya adalah dulu bekas tambak yang ditinggalkan begitu aja ya, Mbak? Ya, benar sekali. Jadi sekitar tahun 80-an, tahun 90-an itu ekosistem mangrove di sini sempat terganggu Rusak, ya? keseimbangannya. Iya, Oke. seperti itu. Oke. Jadi 2017 memang benar-benar dari Pertamina yang memulai ini ya, Mbak ya? Iya, dari Pertamina kita mulai merestorasi mangrove, kemudian kita juga membuat master plan dari program itu sendiri, dan juga kita membuat baseline profile keanekaragaman hayati apa saja yang ada di sini. Untuk saat ini kondisinya jenis mangrove-nya, luasan hutannya seberapa luas, Mbak, yang sudah direstorasi? Yang sudah direstorasi sekitar 10 hektar. 10 hektar 10 ya? hektar. Kalau kawasan ini sih sekitar 95 hektar. 95 hektar. Iya, 10 hektarnya sudah Direstorasi. direstorasi sepanjang hampir kurang lebih 3 tahun ya, Mbak? Iya, benar. Selain itu juga kita melakukan penanaman hutan pantai selain mangrove, dan juga ada transplantasi lamun. Oke, banyak sekali. Nah, ini memang gagasan ini memang muncul dari masyarakat atau murni dari Pertamina EP Asset Plus sendiri, Phil Poleng? Pertama gagasannya dari kita dulu, karena ini juga sebagai wilayah kerja kami. Kita kan ada di offshore Madura sini, dan Desa Lembung Paseser ini adalah ring satunya perusahaan kami. Oke. Kami melihat di sini ada potensi lingkungan yang kita harus jaga juga, karena CSR kita itu kan beragam ya, Mas ya. Ya. Ada di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Jadi sebenarnya Coastal and Marine Biodiversity Reserve ini juga konsepnya selain konservasi, itu juga pendidikan lingkungan. Kemudian juga untuk riset dan penelitian. Juga pemberdayaan masyarakatnya juga. Nah, ngomong pemberdayaan masyarakat, yang namanya program CMBR ini kan merupakan upaya pelestarian kawasan pesisir dan laut secara menyeluruh ya, meliputi mangrove, lamun, terumbu karang, dan juga keanekaragaman hayati. Iya. Nah, sejauh mana keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pelestarian kawasan sini, Mbak? Ya, jadi kita ajak masyarakat untuk menanam, untuk merestorasi mangrove, kemudian juga melakukan pembibitan. Seperti yang ada di depan, kita sudah membuat sentra pembibitan mangrove permanen. Jadi kita ajak ibu-ibunya, kemudian juga dengan adanya program ini, masyarakat juga banyak yang mencari tiram, kemudian mencari kepiting, untuk mencari karena penghasilan. tumbuhnya mangrove itu tadi ya? Iya, benar. Dan kita juga mengajak guru-guru SDN Lembung Paseser untuk ikut menjadi pemandu lingkungan di sini. Oke. Gitu. Jadi memang artinya masyarakat juga sangat terbuka dan menyambut dengan gembira ya program ini ya. Artinya tidak ada yang dalam tanda kutip tidak suka dengan apa yang sudah dilakukan Pertamina EP Asset Tempat Phil Poleng ya. Alhamdulillahnya belum tidak ada. Tentunya untuk mewujudkan semua ini kan ada banyak kolaborasi antar lembaga pendamping ya, Mbak. Siapa saja sih yang terlibat selain Pertamina sendiri? Kita melibatkan dengan pemerintah dulu, pastinya dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan BKSDA, dan juga kita memang ada pendamping di sini dari Agri Conservation. Oke. Ya. Dengan 3 tahun pencapaian seperti ini, apakah memang ini sudah sesuai dengan master plan yang dibuat di awal? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Nanti tinggal pengembangan sarana prasarananya lagi. Seperti Pengembangan itu. sarana dan prasarananya salah satunya adalah jembatan ini. Gitu. Ini baru saja diresmikan sepanjang 350 meter. Ini proses berapa lama ini, Mbak, untuk membangun ini? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi harapannya juga untuk meningkatkan kunjungan ya? Iya, kunjungan. Kunjungan yang nantinya akan membuat ekonomi masyarakat sekitar juga bergerak begitu ya, Mbak? Iya. Capaian-capaian ada nggak, Mbak? Intan datanya dari tahun 2017 sudah
mencapai berapa hektar? 2018 berapa hektar gitu nggak? Oh iya, kalau dari mangrove-nya sendiri itu tadi sekitar 10 hektar, kemudian penanaman hutan pantai ya 1 hektar, kemudian transparansi lamunnya 10 plot, pembibitan mangrove-nya mencapai 25.000 bibit. 25.000 bibit, Iya. oke. Capaian-capaian itulah yang menjadi target kita juga. Artinya juga ada temuan bahwa ada banyak jenis fauna yang ditemukan Iya, akhirnya. termasuk fauna. Karena tadi kita hanya bicara flora saja, fauna di sini juga sudah terdata sebanyak 68 spesies burung. Yang mampir ke Iya, wilayah ini iya, ya. setelah diteliti dan terdata, dan itu pun kita kembangkan menjadi buku avifauna. Oke. Iya. Dan buku ini juga baru saja di Di launching ya. Iya, sebelumnya kita menerbitkan buku tentang panduan lapangan mangrove yang terdata sebanyak 34 spesies. Kalau tahun ini kita membuat buku avifauna. Oke, artinya memang semakin tahun pencapaiannya juga semakin luas begitu ya, Mbak Intan. Kalau kita sudah lihat hasilnya bersama bahwa ini hutan mangrove-nya seluas 10 hektar, ada nggak sih Mbak yang namanya mungkin dari pihak luar yang memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan atas apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pertamina EP Aset 4 Field Poleng sendiri? Kalau untuk penghargaan dari program CSR ini sendiri, kita sudah mendapatkan Indonesia Green Awards. Wow, Ya, di tahun berapa itu Mbak Intan? Di tahun 2017 dan baru tahun ini juga 2020. Luar biasa. Artinya memang Untuk ya, mengembangkan ke hati di kategori oke. itu. Kalau untuk kedepannya yang ingin dicapai lagi di tahun 2021 dari program CSR terhadap wilayah sini apa nih Mbak Intan? Yang pasti lebih banyak penerima manfaatnya. Masyarakat lebih tergerak dan peduli terhadap lingkungan. Oke. Seperti itu. Artinya memang ini satu bentuk komitmen nyata dari Pertamina EP Aset 4 terhadap wilayah kerjanya ya, khususnya untuk saat ini kita berada di ring 1 ya Mbak? Ring 1. Oke, pastinya untuk di wilayah lain juga akan ada program-program yang mengikuti apa yang dibutuhkan wilayah setempat begitu ya Mbak? Ya benar. Intan? Jadi Pertamina EP Poleng tidak hanya di sini lokasinya, tapi juga ada di Desa Doudo, Kabupaten Gresik, dan juga di Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari. Itu ada program-programnya lagi sendiri. Luar biasa. Terima kasih atas segala informasinya Mbak Intan. Semoga teman-teman di Sama-sama. Pertamina EP Aset 4 terus melakukan kegiatan yang baik ini sehingga memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat. Iya, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Ya boleh, terima kasih atas waktunya bersama kami Mbak Intan. Sama-sama, Mas Dedi. Ya boleh, inilah akhir dari perbincangan saya. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Pertamina EP Aset 4 Field Poleng bersama Pak Jamie Oktavianto, dan kita sudah tanya lebih dalam seputar program CSR yang sudah diberikan oleh Pertamina EP Aset 4 khususnya yang ada di wilayah Field Poleng ini, ring 1 di Lembung Paseser. Dan inilah akhir dari Mereka Bicara kali ini. Dan Mereka Bicara kali ini merupakan kerjasama RTV dan juga Pertamina EP Aset 4 Field Poleng dan juga SKK Migas. Sampai ketemu lagi di Mereka Bicara episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Intan.